Gambarannya seperti gambarannya seperti apa? Kalau saya punya N sama dengan nol, maka nanti F nolnya akan sama dengan 2 dikalikan nol ditambah satu. Satu bilangan ganjil ya. Maka kita lanjutkan ilustrasi. Ini bukan bukti close-nya ya, tapi ini adalah bukti bukan bukti ilustrasi, just illustration. Jangan menggunakan ilustrasi sebagai bukti. Langsung saya kalau ada ilustrasi sebagai bukti itu tidak terima karena buktinya setiap kan berarti harusnya diambil sebarang n elemen bilangan bulat. Lalu dibuktikan bahwa 2n plus satu sama L adalah bilangan ganjil. Itu hanya sekedar ilustrasi bahwa apa rekayasa kita atau rumus kita ini akan berjalannya sepertinya baik-baik aja pada saat n-nya sama dengan 2 berarti 2 tambah 2 kali 2 tambah satu adalah 5 5 bilangan ganjil. Kemudian saya punya n-nya sama dengan min satu dikali 2 min 2 tambah satu adalah min satu bilangan ganjil. Jadi terus bagaimana membuktikan surjektifnya? Membuktikan surjektifnya bayangan. Ini saya bayangkan saja ya, saya nggak nulis. Teman-teman nanti bisa latihan buat membuktikan. Diambil sebarang elemen di kodomainnya, berarti elemen di B, harus dibuktikan ada elemen di domainnya yang menjadi pasangan di dalam, bukan di dalam, menjadi pasangan elemen yang tadi kita ambil sembarang tadi itu. Kalau saya ambil X elemen di dalam bilangan ganjil itu memang rumusnya adalah 2x plus 1. X itu sama dengan tangan 2a plus 1 itu kan. 2a plus 1. Nggak boleh desimal ya itu. Kalau desimal bahaya. Tuh A-nya tuh harus dijamin bilangan. Ya bisa juga sih kalau misalkan setengah gitu bisa jadi bulat juga. Tapi kalau misalkan yang lain-lainnya tidak bisa jadi kita batasin. Kalau misalkan saya punya ambil sembarang elemen di apa saya tulis saja teman-teman ya. Di sini. Eh, saya punya elemen di dalam D, ini saya tulis di sini. Bukti kalau F dari Z ke himpunan B itu adalah fungsi dengan definisi fungsinya itu adalah N dibawa ke 2N plus satu. Apakah F-nya surjektif? Ini kita seharusnya sudah asumsikan bahwa kita sudah sepakat F-nya fungsi dulu ya. Close sama well define sudah baik-baik saja. Dari mana close-nya? Dari mana well define-nya itu? Karena operasi penjumlahannya itu. Operasi penjumlahannya itu sifatnya well define. Jadi kita akan bisa menjamin, menciptakannya. Nggak gampang loh teman-teman tuh menciptakannya ya. Step by step, sabar dengan sabar, sedikit-sedikit. Nanti lama-lama itu nggak akan terasa bahwa kertas satu lembar nggak selesai buat menjelaskan satu nomor saja. Dan itu suatu apa namanya suatu puisi-puisi matematika kalau saya bilang itu adalah suatu hal yang indah menurut saya. Jadi apakah F-nya surjektif? Jadi kalau makna tadi surjektif itu F akan dibuktikan F-nya surjektif itu artinya yaitu untuk setiap X elemen di B terdapat A elemen di Z sedemikian sehingga FA-nya itu sama dengan X. A-nya sama dengan X. Kita uraikan di sini mulai dari diambil sebarang X elemen dari B. Oleh karena X-nya elemen dari B ini himpunan semua bilangan ganjil. Semua bilangan ganjil, itu kalau teman-teman belajar teori bilangan, bilangan ganjil itu ya sama himpunan B itu isinya adalah B itu adalah himpunan 2A. Kalau saya bilang A, saya bilang alfa saja. 2 alfa ditambah satu di mana alfanya adalah bilangan bulat. Kalau begitu, kalau saya mengambil ini oleh karena akibat dari definisi dari bilangan ganjilnya, oleh karena X-nya elemen dari B, maka X-nya itu bentuknya adalah hasil perkalian 2 dikali alfa tambah satu untuk suatu alfa elemen bilangan bulat. Maka saya bisa mengatakan bahwa terdapat alfa yang merupakan bilangan bulat, sedemikian sehingga F dari alfa yang sama dengan 2 alfa plus satu kembali lagi ke sini, 2 alfa plus 1 adalah sama dengan X.
Jadi, terbukti bahwa untuk setiap elemen di dalam B, saya bisa menemukan bilangan bulat alfa berapapun, sedemikian sehingga hasil petanya alfa adalah X tersebut. Kalau saya punya 7, maka alfanya berapa? Alfanya adalah 3. Karena 2 kali 3 tambah 1 sama dengan 7. Kalau saya punya 11, alfanya berapa? Alfanya adalah 5. Karena apa? 2 kali 5 sama dengan 10. 10 tambah 1 adalah 11. Kalau saya punya min 3, alfanya berapa? Alfanya berarti kalau gitu kan bilangan mulut itu boleh negatif ya teman-teman ya. Jadi alfanya berapa? Min 3 berarti saya punya alfanya adalah min 2. Karena apa? 2 kali min 2 sama dengan min 4 tambah 1 adalah min 3. Itu ilustrasinya. Kalau kita mau cerita sama teman-teman yang mungkin nggak suka masalah kuantor, nggak suka masalah pembuktian seperti ini atau nggak tahu belajar masalah logika matematika atau nggak tahu cara membuktikan secara matematika. Tapi kalau bicaranya sama teman-teman di matematika itu ilustrasi tadi itu nggak terbukti, nggak bisa menjamin, nggak bisa menjamin. Saya pasti akan nanya pasti, kok bisa? Kok cuma itu saja? Sementara kan zat itu kan bilangannya kan nggak beringgah. Mau ngeceknya mau berapa kali pun itu tetap nggak bisa jadi bukti. Jadi bukti itu adalah sesuatu hal yang berlaku secara umum, kecuali kalau dia hitungannya beringgah boleh cek satu-satu gitu capek satu-satu sampai 100 kali pun bisa aja. Tapi kalau misal sampai saat anggota kodomanya ada 100 yang ngeceknya sampai 100 kali. Ada pasangannya enggak, ada pasangannya enggak, ada pasangannya enggak, ada pasangannya enggak, seperti yang tadi contoh yang tadi yang sebelumnya. Tapi kalau himpunannya tak beringgah, maka kita akan ceknya pakai dengan logika dan fakta ilmu matematika tentang himpunan. Ini ilmu matematika yang dipakai apa? Ilmu matematika tentang himpunan bilangan ganjil. Kalau bilangan bulat itu adalah bentuk umumnya adalah 2n. B-nya sama dengan 2n. Untuk suatu n adalah elemen bilangan bulat. Karena bilangan ganjil, bilangan genap itu kan kalau anak SD bilangannya bilangan yang habis dibagi sama 2 gitu kan. Kalau kita di sini mengatakannya nggak ada operasi pembagian, nggak ada di dalam matematika. Adanya operasi perkalian sama operasi penjumlahan sebenarnya. Asalnya itu seperti itu. Pembagian itu inverse dari perkalian, pengurangan adalah inverse dari operasi penjumlahan. Jadi kalau kita bicaranya di matematika nggak bisa nulis ada X-nya itu sama dengan yang habis dibagi 2 itu gimana cara menghabiskannya. Kata habis itu juga sudah nggak deklaratif tuh ya. Ada habisnya harus ada definisinya. Harus ada habisnya seperti apa. Jadi habis habis kita dimakan atau habis seperti apa itu kan nggak jelas. Jadi maka dari itu bilangan genapnya itu dituliskan sebagai 2 kali suatu bilangan bulat. Maka nanti habis dibagi 2 bisa kita teruskan ke teman-teman yang belajar matematikanya masih dasar, masih konsep dasar di bawah dari yang kita pelajari. Ini. Oke, saya lanjutkan kembali ke materi kita tadi. Kalau misalkan kita lihat, berarti tadi kesimpulannya, contoh nomor 2 merupakan contoh fungsi yang surjektif. Setelah fungsi surjektif, oh ini ada sifat. Kalau f dari s ke t merupakan fungsi surjektif, apa yang terjadi? Maka peta dari s itu ya T. Karena T-nya kan punya pasangan. Kemarin kan peta itu adalah semua elemen atau semua himpunan bagian dari T yang punya pasangan di S. Kalau begitu, oleh karena setiap elemen di T-nya itu punya pasangan di S, maka peta dari T-nya itu adalah Fs. Lalu, kalau kita punya B-nya adalah subset dari T, bagian dari T, maka kita bisa menemukan elemen A di S, sedemikian sehingga FA-nya itu sama dengan B. Kita punya himpunan yang lebih kecil, nanti kita temukan kita menemukan. Ini kalau misalkan saya punya S, ini saya punya A, ini saya punya T, jangan punya A dulu sebentar ya, punya B dulu sebentar ya, punya B dulu di sini. Jadi ini kita bisa menemukan di sini, peta dari A itu kita kumpulkan, itu akan menjadi B. Jadi prapetanya B itu adalah A, itu adalah himpunan A itu. Jadi menemukan pasangan-pasangan di dalam domainnya yang punya tadi pasangan di apa ya pasangan di kodomanya saya bingung antara pasangan antara yang domain sama kodomain itu kadang-kadang suka anjo tapi mudah-mudahan teman-teman bisa paham bahwa di sini maksud saya adalah saya bisa kalau kalau B adalah himpunan bagian dari T maka saya selalu bisa menemukan himpunan bagian dari S yang merupakan prapeta dari B atau sebaliknya prapeta itu merupakan peta dari B pada fungsi F. Jadi, ini sebenarnya kalau kayak gini nggak kelihatan sebenarnya ini buat apa sebenarnya buat apa sebenarnya buat apa sebenarnya manfaatnya buat apa tapi teman-teman kalau misalkan nanti belajar coding belajar kriptografi belajar
optimasi, belajar terkendali, model matematika, bisa pede, bisa percaya diri dengan ini, dengan ilmu-ilmu yang seperti ini. Saya percaya dengan ilmu yang seperti ini. Jadi kalau misalkan mau yang saya nggak suka Bu Niken. Saya nggak suka Mbak Niken belajar yang kayak Mbak Niken gitu, yang terlalu abstrak gitu. Sabar, pelan-pelan dulu. Nanti sabar dulu, sabar. Nanti karena kita akan tahu bahwa manfaatnya, oh di situ ternyata. Karena saya beberapa kali ngajar, saya pernah ngajar matematika demografi. Saya ngajar kriptografi juga, ngajar optimasi logistik dan inventory malah pertama kali di saat ditinggal Pak Saryawadi di Undip itu. Dan baik-baik saja, dan saya tahu bahwa oh ini ternyata saya menjelaskan ke mahasiswa jadi lebih enak karena saya bisa tahu kan mereka bahwa ini adalah fungsi, maka kita nggak mungkin dapat harga yang ganti-ganti, berubah-ubah, karena fungsi itu punya hasil yang selalu tetap untuk berapapun elemen di domainnya nggak akan ganti, ya elemen di domainnya nggak akan ganti-ganti hasilnya karena dia berubah sudah fungsi duluan. Atau saat saya harus membuktikan dia sifatnya di program, oh saya pernah ngajar juga program nonlinear, saya bisa menjamin bahwa ini pun harus kontakernya di mana, kontakernya sebelah mana, itu konkavnya sebelah mana, kontinu sebelah mana. Karena sudah konsep fungsinya sudah nyaman gitu ya teman-teman ya. Jadi menyampaikan konsep konvek, konkav dan lain-lainnya meskipun ya akhirnya ya teori lagi, memang balik ke teori lagi. Jadi mau program linear, program non-linear itu sebenarnya kalau misalkan dibekali dengan teori yang enak gitu, kita bicaranya bisa ngobrolnya bisa panjang. Jadi nggak hanya sekedar ngobrol pendek ini silakan dihitung, silakan tapi bisa ngasih tahu bahwa enak loh, ini bahagia loh sama matematika ini bahagia. Bahagia. Nah, itu yang hal-hal seperti itu yang saya harapkan mudah-mudahan bisa kita rasakan bersama, nggak hanya saya saja. Lalu injektifnya itu apa? Injektif itu adalah fungsi satu-satu. Fungsi satu-satu itu seperti apa? Kalau yang tadi subjektif kan setiap elemen di kodomainnya punya tempat satu pasangan di domainnya. Lihat lagi kemarin definisi fungsi. Setiap elemen di domainnya punya tempat satu pasangan di kodomainnya. Tapi kan nggak semua elemen di eh, kodomainnya itu punya pasangan yang satu terus kan ya. Kalau di domainnya sih ya harus satu. Tapi kalau misalkan di kodomainnya, ini kalau misalkan kita gambarkan lagi di sini kayak anak SD dulu belajar diagram Venn atau gambarkan tentukan mana yang merupakan fungsi gitu. Kalau misalkan seperti ini, terus ini memang iya harus punya satu pasangan, harus punya satu pasangan. Ini ya teman-teman punya punya pasangan, maksudnya pasangan beda-beda gitu ya walaupun ini nggak boleh dua cabang ke sini gitu ya. Tapi kalau gini itu cuma dua elemen, tiga elemen, ya subjektif sih, karena setiap elemen di T itu, setiap elemen di T punya pasangan di S. Perhatikan bahwa, lihat dari sisi kodomainnya. Kodomainnya punya dua cabang. Ini yang kita sebut sebagai peluang untuk menerjemahkan fungsi arti makna injektif. Injektif itu memaknai bahwa setiap elemen di kodomainnya, di daerah hasilnya, itu punya pasangan satu-satu. Kalau ini bukan merupakan fungsi injektif, lantas kalau saya punya di sini mas, di sini T, maka di sini saya harus seperti ini. Gini. Ini misalkan di sini ada satu di sini nggak punya teman, nggak apa-apa. Kan itu kan syaratnya kan nggak harus semuanya, nggak harus subjek juga ya. Jadi di sini ini satu, ini ke sini satu, ini ke sini satu juga satu-satu. Berarti itu kita sebut sebagai fungsi satu-satu. Menuliskan dalam bahasa matematikanya, untuk setiap A, B elemen S, kita lihat dari kodomanya dulu. Kalau dia sama, kalau tadi kan well defined, balikannya well defined. Kalau well defined A sama dengan B, maka FA sama dengan FB. Kalau injektifnya, ingatnya itu enak. Balikannya well defined. Kalau dari well defined, ingatnya itu dari domainnya dulu lihatnya sama. Kalau injektif, ngelihatnya dari kodomainnya dulu. Kalau FA sama dengan FB, maka A-nya itu harus sama dengan B. Karena satu-satu tadi. Kalau mereka adalah hasil elemen, mereka adalah sesuatu elemen yang sama di T, maka nanti pasangan di domainnya juga harus merupakan pasangan yang sama. Nah, demikian, ini contohnya. Fungsi H pada contoh 13 bukan injektif. Ini saya juga sepertinya salah karena bukan fungsi. Tadi bukan, oh ya benar, bukan injektif. Nah, fungsi H pada contoh 13 bukan fungsi injektif karena 3
itu ada F3 sama dengan F5 sama dengan K, itu sama. Jadi kalau tadi lihat di atas bukan subjektif juga sebenarnya tadi itu ya. Di fungsi contoh 13 ini di sini K ini punya dua pasangan, punya 3, punya 5. Maka nanti H bukan merupakan fungsi yang injektif. Karena kalau injektif, setiap elemen di, bukan setiap ya, kalau A, kalau setiap elemen di dalam kodomainnya, kalau dia sama, hasil petanya, A sama dengan setiap elemen di domainnya, kalau hasil petanya sama, maka nanti elemennya harus sama. Sementara ini hasilnya petanya sama, ya, sama-sama kah? Tapi 3 nggak sama dengan 5. Maka dari itu tidak merupakan, bukan merupakan fungsi yang injektif. Kemudian, kalau yang kita lihat lagi, fungsi F pada contoh 13 merupakan fungsi injektif, tapi apakah dia surjektif? Kita lihat kembali, fungsi F, katanya tadi surjektif ya. Injektif kah? Itu coba teman-teman bayangkan, injektif nggak? Apakah satu-satu kah? Saya tolong jawab pertanyaannya. Siapa yang mau menjawab silakan teman-teman. Kalau ada yang mau coba mengutarakan apa yang yang apa yang dipahami, silakan boleh. Mudah-mudahan paham ya dengan apa yang saya sampaikan ya. Karena diam gitu ya. Jadi siapa yang mau menjawab ini? Yang mau menjawab? Ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab? Silakan. Apakah fungsi F yang di 113 yang kita sebut sebagai fungsi, bukan kita sebut ya, yang kita klaim sebagai fungsi surjektif, apakah injektif? Siapa yang mau jawab? Ada yang mau menjawab? Ya sudah, kalau begitu nanti saya tinggal sama buat PR kalau nggak ada yang mau jawab itu. Injektif harusnya. Kalau nanti kita punya invest terhadap operasi penjumlahan, ya, nanti teman-teman bisa ngerasain sendiri. Saya berdoa mudah-mudahan teman-teman paham. Ini yang fungsi G dari R ke R dengan pasangan H sama dengan 2X min 4 merupakan fungsi injektif juga. Apakah merupakan fungsi surjektif? Harusnya juga bisa dicek atau dicoba sendiri. Dicoba sendiri. Surjektifnya bagaimana mencobanya? Berarti diambil sembarang elemen X atau Y di dalam R akan dibuktikan ada X sama dengan berapa yang terelasi atau berkaitan dengan Y sedemikian sehingga nanti H X atau H A atau apa itu sama dengan Y-nya kalau diuraikan. Harusnya surjektif. Tapi buktinya tolong di apa namanya dicari sendiri. Saya harus jelasin yang lainnya soalnya. Nah, kalau dua-duanya gimana? Kalau dua-dua sifat itu dipenuhi. Kalau dua-dua sifat itu dipenuhi, maka kita akan punya yang namanya fungsi bijektif. Dia artinya dua. Dia dua, berarti dua-duanya dipenuhi. Kalau injektif sekaligus surjektif, maka nanti fungsi dari F dari S ke T itu disebut sebagai fungsi yang bijektif. Kalau injektif sekaligus surjektif. Fungsi bijektif itu artinya apa? Fungsi yang setiap anggota domainnya menentukan dengan tunggal satu anggota dari kodomain dan sebaliknya. Satu-satu ke kiri, satu-satu ke kanan, sama semuanya. Dan semua elemen di kodomainnya juga punya pasangan di elemen di domainnya. Fungsi ini kita sebut sebagai korespondensi satu-satu. Korespondensi itu kan hubungan. Hubungan satu-satu antara domain dan kodomainnya. Kalau ini berlaku di dalam struktur aljabar, nanti kita punya yang namanya isomorfisme. Isomorfisme dalam dua buah struktur aljabar itu maknanya bahwa satu himpunan domainnya isomorfis dengan kodomainnya, berarti S isomorfis dengan T, itu dimaknai bahwa dia sama tapi nggak serupa, nggak terlihat sama. Dia sama tapi tidak serupa. Jadi bisa banyak hal yang bisa teman-teman bisa lihat di himpunan domainnya yang juga dipenuhi oleh sifat-sifat yang ada, yang juga sifat-sifat tersebut juga berlaku di himpunan kodomainnya. Juga berlaku. Sifat yang berlaku pada himpunan kodomainnya juga berlaku pada himpunan S-nya. Ini
yang biasanya digunakan untuk riset lebih banyak di dalam matematika. Khususnya matematika pure mathematics ya, sifat isomorfisme ini. Kadang-kadang kita susah membuktikan suatu keadaan untuk suatu himpunan saja. Lalu kita cari pembandingnya, himpunan lain yang kemudian kita cari juga fungsinya dan fungsinya bersifat isomorfis. Lalu kita buktikan sifat yang ada di himpunan pasangannya tadi itu, yang isomorfis dengan himpunan tersebut, sehingga bisa kita kaitkan sedemikian sehingga sifat-sifat itu juga berlaku dengan yang kita cari di awal. Jadi pembandingnya karena satu diwakili satu bahkan nanti sih sifat yang elemen yang ini diwakili oleh elemen yang satunya lagi, elemen yang ini diwakili oleh elemen yang hasil range atau kodomainnya itu, maka bisa lebih mudah mungkin bekerjanya. Ini manfaat untuk yang eh, hal-hal yang kadang nggak terpikirkan secara langsung atau bukti langsung nggak bisa oke, maka kita cari bukti pembandingnya dengan mencari satu buah himpunan yang mungkin bisa jadi menjadi pasangan dari himpunan yang kita cari pembandingnya. Gimana jelasinnya ya? Saya kalau di papan terus rasanya enak, nah kalau di kelas itu mau bicara, mudah-mudahan bisa ditangkap. Contohnya, ini saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 A, X, U, W, K, L. Ini paling enak tuh, saya paling senang kalau misalkan suruh buktikan bijektif, tapi himpunannya berhingga terus sedikit lagi gitu kan ya. Jadi di sini 1, X, 2 dipetakan ke A, 3 dipetakan ke K, 4 dipetakan ke U, 5 dipetakan ke L, 6 dipetakan ke W. Kita lihat close-nya, oke, semuanya hasilnya sudah ada X, A, K, U, L, W. Ada semua di sini. Lalu well define-nya oke, satu muncul sekali, dua muncul sekali, tiga muncul sekali, empat muncul sekali, lima muncul sekali, enam muncul sekali. Kemudian kita lihat lagi bahwa satu elemen di kodomainnya hanya muncul sekali juga. X 1, A 2, K 3, U 4, L 5, W 6. Hanya muncul sekali-sekali dan maka kita bisa klaim oke, satu-satu. Surjektif atau enggak? Kita lihat semua elemen di dalam kodomainnya. A ada, X ada, K punya pasangan, U punya pasangan, W punya pasangan, L punya pasangan. Berarti oke, H adalah fungsi yang bijektif. Menjelaskan secara matematikanya, ya berarti dengan cara melihat bahwa setiap elemen di dalam kodomainnya punya satu pasangan di dalam domainnya. Dan setiap elemen di dalam domain, di mana syaratnya hasil petanya HA sama dengan HB, maka nanti A-nya akan sama dengan B. Atau kalau yang ini lihat aja sekali-sekali muncul yang tadi itu. W, X, A, K, U, L, W-nya. Lihat, munculnya hanya sekali-sekali saja, maka kita bisa klaim itu adalah merupakan fungsi yang injektif. Nomor 2, fungsi bilangan asli ke bilangan bulat. N dari 2N plus 1, fungsi G merupakan fungsi injektif. Tetapi bukan merupakan fungsi yang surjektif. Karena apa? Kita nggak, kalau tadi N tadi, kalau yang dia pertama tadi kan N-nya bilangan bulat juga ya, maka N-nya bilangan bulat tentu dipetakan ke B, B-nya bilangan ganjil. Sebenarnya 2N plus 1 ini sama dengan B, sebenarnya sama dengan seperti yang tadi. Di sini, kalau kita merubah, nah ini saya bilang, merubah domain yang menjadi hanya bilangan asli saja, fungsi sih fungsi. Injektif sih injektif. Tapi nggak surjektif. Kenapa nggak surjektif? Karena saya punya angka satu di dalam bilangan bulat, tapi saya nggak bisa menemukan N berapa. Sedemikian sehingga nanti satu itu akan sama dengan 2 dikalikan A ditambah satu. Ini A-nya siapa di sini? Bilangan asli berapa yang misalkan hasilnya sama dengan satu? 2 kali A tambah satu hasilnya sama dengan satu. Ya nol sebenarnya. Tapi nol bukan bilangan asli. Maka dari itu kita bisa melihat bahwa satu adalah bilangan Z, tapi tidak punya pasangan di N. Tidak punya pasangan di N. Maka dari itu, fungsi G bukan merupakan fungsi yang surjektif, hanya merupakan fungsi yang injektif. Nomor 3, ini trivial function. Jadi trivial function. Jadi setiap teman-teman itu punya satu himpunan, maka teman-teman bisa mempunyai
satu fungsi bijektif yang trivial. Dengan mendefinisikan seperti apa? Setiap punya himpunan tak kosong ya teman-teman ya. Apapun itu himpunannya, himpunan manusia yang ada di bumi, himpunan hewan herbivora, himpunan hewan karnivora, jenis-jenisnya apapun itu, teman-teman bisa membuat satu fungsi. Jadi kalau nanti punya riset tentang matematika yang berkaitan dengan fungsi, terus nanti teman-teman mengkarakteristikkan fungsi tersebut atau membuat jenis tertentu atau melihat yang lainnya, maka cobain dulu yang pertama itu langkah yang trivial dulu, trivial condition. Trivial condition itu di sini kita melihat bahwa definisinya ini bukan ini F ya. Ini Fn sama dengan N. Jadi N dipetakan ke dirinya sendiri. Ini adalah fungsi yang injektif sekaligus surjektif. Yang jelas surjektif. Setiap elemennya bilangan bulat, siapa pasangannya? Ya pasangannya ya dia lagi, Fn lagi, N lagi gitu. Lalu surjektif kah? Kalau Fn sama dengan Fm, maka dari hasil petanya, maka teman-teman akan punya di sini, kalau diambil sembarang N, adalah elemen bilangan bulat ini, N dan M adalah elemen bilangan bulat, di mana dengan syarat kita punya Fn-nya itu sama dengan Fm, maka berdasarkan definisi fungsinya, ini akan berlaku langsung N-nya akan sama dengan M. Maka ya sudah, terbukti kalau fungsinya merupakan fungsi yang injektif. Jadi fungsi bijektif yang trivial adalah fungsi identitas. Kita sebut sebagai fungsi identitas di sini atau fungsi ya fungsi identitas. Fungsi identitas ada fungsi nol juga sebenarnya ada fungsi nol. Tapi itu kalau kita mengenal angka nol dulu, kita harus tahu operasi dulu. Salah operasi dulu ada fungsi nol itu kalau di dalam struktur aljabar ada pemetaan nol. Ada pemetaan nol kalau di bilangan bulat z itu z ke z lagi itu kita punya n itu dipetakan ke nol semua. Itu fungsi, tapi bukan injektif, bukan juga surjektif, bukan injektif dan surjektif itu juga pemetaan trivial, pemetaan nol, Tambahkan ya Boy amplopnya. pemetaan nol. Dan kemudian yang berikutnya kita lihat di sini ada yang disebut sebagai fungsi inverse. Kalau saya punya S dan T adalah sebuah fungsi, oleh karena F adalah suatu fungsi, maka F merupakan suatu relasi. Kan fungsi. Fungsi kan bagian dari relasi. Berarti kalau F itu kita pandang sebagai sebuah relasi, maka kita bisa membuat konstruksikan relasi barikannya. Kalau yang itu kan S, S star T, A, B, di mana A elemen S, B elemen T. Kita balik. Sekarang F inverse adalah sebuah relasi di mana di sini definisinya adalah barikannya ya. Di sini T, S dengan syarat S, T-nya adalah elemen dari relasi F dulu. Ini syaratnya syarat keanggotaannya ya. Ini kalau kita punya F inverse itu harus punya F dulu. Karena di sini syarat keanggotaan T, S adalah balikan dari anggota-anggota yang ada di dalam F. Lalu F inverse ini bisa kita lihat tidak selalu merupakan fungsi. Karena apa? T-nya kan mungkin nggak punya pasangan ya. Kalau dia nggak surjektif juga nggak punya pasangan. Maka dari situ F inverse-nya kan nggak bisa menjamin bahwa setiap elemen dalam domainnya punya satu pasangan di S ya di sini. T-nya kan nggak selalu punya pasangan di sini. Maka F inverse ini bukan merupakan suatu fungsi. Inverse fungsi beda dengan fungsi inverse. Apa itu fungsi inverse? Fungsi inverse adalah kejadian khusus dari inverse fungsi. Inverse fungsi itu adalah notasinya adalah F inverse. Kalau F inverse-nya nanti ternyata bisa kita buktikan merupakan fungsi, dia close dan well defined, maka F inverse tadi kita sebut sebagai fungsi inverse. Jadi beda ya teman-teman ya antara inverse fungsi dengan fungsi inverse. Kalau inverse fungsi itu adalah balikan dari F inverse dari F. Tapi fungsi inverse, kalau balikannya itu bisa menjamin close dan well defined-nya, maka kita sebut F inverse-nya atau inverse fungsinya menjadi fungsi inverse. Jadi disebut fungsi inverse jika F inverse adalah suatu fungsi, kalau dia merupakan suatu fungsi.
Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi di sini inverse fungsi 1, 2, 3 dan lain itu adalah ini ya. 1, X, 2A, 3A. Ini kan tadi hanya, lalu H inverse-nya adalah balikannya. Berarti X, 1, A, 2, A, 3, A, 4, 4, U,4, L,5, W,6. Ini kalau hanya seperti ini H inverse ini adalah inverse fungsi H. Tapi di sini inverse fungsi H bukan merupakan fungsi. Sebab peta A ini, peta dari A ini saya sebut sebagai himpunan. Di sini A terhadap A inverse itu tidak bersifat tunggal. Ini sepertinya enggak. Ini harus saya merupakan, bukan merupakan fungsi ya ini, sebab ini kita punya, nanti saya tambahkan di apa di PPT yang saya akan Beamer yang akan diupload nanti. Jadi di sini kita punya bahwa A, oh saya benar-benar benar ternyata saya yang salah maknai. Jadi A ini, karena ini sebenarnya A karena elemen, berarti A, 2 dan A, 3 ini menyebabkan H inversinya bukan merupakan fungsi karena punya dua pasangan. Ini tadinya domain, jadi domainnya punya pasangan kedua A, 3. A, 2 sama A, 3 ini menyebabkan H inversinya tidak well defined. Sehingga H inverse kita bisa mengatakan bukan merupakan fungsi inverse. Hanya merupakan inverse fungsi H. Jadi itu saya H inverse. Kemudian inverse fungsi G dari R ke R dengan persamaan 2x+1 adalah G inverse X, X min 1 per